Aku sudah menerima cucumu yang cantik. Tapi kenapa kamu datang mempermalukan aku dengan pakaian seperti itu? Untung cucumu cantik. Kalau tidak, aku tidak sudi menikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dukung channel Elva Story dengan subscribe, agar kisah bernilai ini menjangkau lebih banyak. Bayangkan di sebuah pesta pernikahan mewah datanglah seorang nenek renta dengan pakaian lusuh masuk tergesa-gesa, membuat semua tamu undangan terdiam. Siapa nenek itu? Dan mengapa ia datang ke pelaminan itu? Pernikahan mewah. Lampu gantung berkilauan. Senyum tamu undangan mengembang. Musik lembut mengalun. Tiba-tiba pintu gedung terkuak. Seorang nenek tua berbusana lusuh melangkah tergesa. Bisik-bisik bertebaran. Siapa dia? Mengapa ada di panggung bahagia ini? Mengapa wajahnya begitu cemas? Dan mengapa ia menggenggam selembar amplop kecoklatan yang tampak usang seperti menyimpan rahasia? Di atas pelaminan, pengantin wanita berdiri anggun. Dialah cucu dari sang nenek. Wajahnya cantik. Mata berkaca antara bahagia dan gugup. Di sampingnya, mempelai pria berdiri gagah dengan senyum percaya diri. Ia adalah putra tunggal dari pemilik perusahaan besar yang namanya harum di papan reklame jalan utama. Semua tampak sempurna. Sampai nenek itu menentang arus kemewahan dan naik menapaki panggung. Tatapan tamu undangan beralih seperti ombak diarahkan angin. Ada yang menahan senyum sinis. Ada yang memalingkan wajah, enggan terlibat. Ada pula yang berbisik lirih, benarkah ini nenek sang pengantin wanita? Kenapa begitu lusuh? Kenapa tidak ada satupun kerabat yang menuntunnya? Kenapa ia tampak tergesa dan panik, seolah membawa kabar buruk? Langkah nenek terhuyung di karpet merah. Ia menahan napas, memeluk amplop coklat itu di dada. Suara musik seolah memudar, tinggal detak jam di dinding yang terdengar jelas di telinganya. Ia datang bukan untuk menumpang kemewahan. Ia datang untuk mencegah sesuatu yang diakininya keliru. Niatnya bukan merusak kehormatan siapapun. Hanya ingin bicara empat mata dengan cucu yang ia besarkan sejak kecil, yang dulu ia tuntun membaca Iqra, yang dulu ia peluk saat demam di musim hujan. Begitu menjejak panggung, mempelai pria memandang tajam. Alisnya terangkat, bibirnya melengkung sinis. Ia berdesis pelan namun cukup keras untuk didengar barisan terdepan. Ia berkata, "Aku sudah menerima cucumu. Kenapa kamu datang mempermalukan aku di pernikahan ini? Untung cucumu cantik. Kalau tidak aku tidak sudi menikah dengannya." Ucapannya menusuk seperti duri. Tamu paling belakang pun merasakan getir di ujung lidah. Pengantin wanita menatap neneknya dengan mata bergetar. Ia ingin turun dan memeluk, namun kakinya seakan dipaku oleh adat dan tata acara. Sedangkan nenek hanya menunduk, menahan dadanya yang sesak. Ia tidak membalas hinaan. Ia tidak menatap semua orang. Ia menatap cucunya saja. Ada air bening di sudut mata renta itu. Ia berbisik lirih, "Nak, dengarkan sebentar. Nenek membawa sesuatu yang harus kamu lihat sebelum ijab kabul." Mempelai pria melangkah setengah badan. Ia mengulangi ucapannya lebih lantang. "Kamu datang dengan pakaian lusuh. Kamu bikin malu. Pergilah." Di saat yang sama, beberapa tamu menutup mulut, ada yang pura-pura merapikan ponsel, ada yang menunduk seolah karpet mendadak menarik untuk dipandang. Namun ada juga yang mengernyit, seolah merasa telah menyaksikan garis batas antara kehormatan dan kesombongan disentuh dengan sengaja. Nenek menahan getar lutut. Ia membalas dengan suara pelan. "Nak, ini bukan tentang kain mewah. Ini tentang hati dan akhlak. Aku datang membawa bukti." Namun sebelum kalimatnya usai, bahu tuanya terdorong oleh tangan yang muda dan kuat. Tubuhnya goyah. Ia tersungkur, lututnya menghantam lantai panggung. Serempak, napas ruangan tertahan. Ada yang menjerit kecil. Ada yang menelan ludah. Laki-laki itu menjambak rambut nenek, menariknya agar menjauh dari pelaminan. Pengantin wanita memejam, menahan gemetar yang merayap dari ujung jari ketengkuk. Dalam hati, ia memanggil asma Allah. "Ya Allah, kuatkan aku." Ia melangkah maju dan menangkap pergelangan tangan calon suaminya. Suaranya pecah namun tegas. "Lepaskan. Itu nenekku. Jika sifat aslimu seperti ini, pernikahan ini akan kubatalkan sekarang juga." Gaun putihnya bergetar terbawa napas. Air mata jatuh bukan karena malu, tetapi karena dikhianati oleh watak yang baru tampak.
Suasana berubah seperti langit yang digulung awan hitam. Keluarga mempelai pria saling menatap, manajer acara panik, pembawa acara kehilangan kata. Kamera yang tadinya menangkap senyum kini merekam luka. Namun nenek itu, meski tersungkur, mengangkat amplop yang sedari tadi ia jaga. Tangan keriputnya menyodorkan pada cucu. Ambillah. Baca di tempat yang tenang. Jangan di sini. Wajahnya memucat tetapi matanya jernih. Cucu itu menunduk, memeluk bahu neneknya, lalu menunjuk pintu samping. Ia memilih pergi sejenak bersama nenek. Ia tidak peduli pada sorot mata yang menilai. Ia tidak peduli pada kata-kata tajam yang mungkin menebas dari belakang. Ia hanya peduli pada satu hal, kebenaran. Kebenaran tidak butuh panggung. Kebenaran hanya butuh hati yang berani. Di lorong sepi, cucu membuka amplop. Ada beberapa lembar salinan kontrak, foto pertemuan tertutup, dan catatan transaksi yang mencurigakan. Nama perusahaan calon suaminya tertulis jelas, bersama catatan klausul yang mengikat pada sebuah proyek pintu belakang. Nenek berbisik pelan. Nenek tidak ingin kau masuk rumah yang berdiri di atas ijazah dusta dan janji palsu. Nenek tidak sempurna. Nenek tidak kaya. Nenek hanyalah orang tua yang menjaga marwah keluarga. Cucu menggenggam tangan nenek lebih erat. Ia menarik napas panjang. Gaunnya mungkin mahal, tetapi keputusan yang ia ambil jauh lebih berharga. Ia melangkah kembali ke aula, menatap pelaminan yang tadi menjadi mimpi setiap gadis. Kini pelaminan itu baginya ibarat panggung ujian. Ia berdiri tegak di depan mikrofon. Suaranya jernih. Ia berkata, "Maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan acara ini." Guntur tidak menyambar. Lampu tidak padam. Tetapi keheningan yang turun rasanya lebih nyaring dari petir. Mempelai pria tergagap. Ia mencoba meraih tangan sang wanita, namun ditolak halus. Pengantin wanita melangkah turun, merangkul neneknya. Mereka berjalan keluar di antara barisan tamu yang terdiam. Ada yang menunduk malu. Ada yang menatap kagum. Ada yang masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di luar gedung, angin sore menyapu halaman. Nenek menatap langit yang memerah. Ia berucap syukur kepada Allah, zat yang membolak-balik hati manusia. Ia bukan menang, ia hanya selamat. Dan keselamatan terkadang hadir dalam bentuk paling menyakitkan. Namun sakit yang hari ini ditelan akan menjadi penawar di hari esok. Malam itu, kabar pernikahan batal tersebar cepat. Sebagian menyalahkan nenek lusuh. Sebagian menyalahkan calon mempelai pria. Sebagian lain memilih diam. Tetapi tak ada yang menduga bahwa 1 minggu dari hari itu, kebenaran akan berjalan keluar dari balik tirai, mengetuk pintu perusahaan yang selama ini menjulang bak istana. Dan ketika pintu itu terbuka, banyak orang akan melihat siapa sebenarnya yang berdiri tegak di ambang kuasa. Seminggu setelah pernikahan gagal itu, suasana di kota bisnis gempar. Media lokal ramai memberitakan kasus mencurigakan yang menyeret perusahaan besar milik keluarga calon mempelai pria. Judul-judul berita terpampang di layar televisi, di halaman surat kabar, dan di lini masa media sosial. Proyek fiktif, perusahaan besar terancam bangkrut. Kerjasama dengan investor asing batal total. Nama perusahaan itu menjadi buah bibir, bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan korupsi yang merugikan banyak pihak. Di kantor megah berlantai 20, suasana mencekam. Papan nama yang dulu dipandang dengan bangga kini seakan memantulkan rasa malu. Para karyawan saling berbisik, sebagian merapikan berkas, sebagian lain mencari lowongan kerja baru. Direktur muda, pria yang baru saja kehilangan calon istri di pelaminan, kini juga menghadapi badai yang jauh lebih besar. Ia duduk di ruang rapat, wajahnya pucat. Laporan keuangan menumpuk di meja. Telepon berdering tanpa henti, namun hampir semua panggilan berisi kabar buruk. Investor menuntut, klien membatalkan kontrak, dan supplier mengajukan penundaan pengiriman. Namun pukulan paling telak datang ketika sebuah perusahaan raksasa internasional mengumumkan penghentian kerjasama secara sepihak. Pria itu menatap layar komputer dengan mata tak percaya. Logo perusahaan yang terpampang di surat pembatalan begitu familiar. Ia membaca berulang kali nama yang tertera di bawah tanda tangan. Tangannya bergetar. Tubuhnya kaku. Ia teringat pada wajah lusuh seorang nenek tua yang seminggu lalu ia hina di depan semua orang.
Ya, nenek itu. Nenek yang datang dengan pakaian sederhana, yang ia dorong jatuh di atas pelaminan, yang rambutnya ia jambak dengan tangan kasar. Nenek yang ia kira hanya seorang wanita tua miskin tanpa arti. Ternyata dialah pemilik perusahaan raksasa yang kini menarik diri, menghancurkan reputasi dan pondasi bisnis keluarganya. Pria itu terperanjat. Ia merasa dunia menertawakannya. Dulu ia bersuara lantang, menyebut nenek itu memalukan. Kini, di hadapan kenyataan, dialah yang dipermalukan oleh kuasa yang tak terduga. Ia menepuk meja, lalu berlari ke mobil. Hatinya dikuasai satu keinginan, mencari nenek itu, memohon maaf, meminta agar kerjasama dipulihkan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana namun penuh ketenangan, nenek duduk di beranda sambil memintal benang. Di sampingnya, cucu duduk dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya. Meski perih akibat pernikahan batal masih terasa, ia tahu bahwa Allah telah menyingkap tabir, menunjukkan wajah asli pria yang hampir menjadi suaminya. Ketukan pintu mendadak menggema. Pria itu berdiri di ambang, wajahnya letih, matanya memerah. Ia menunduk, mencoba merendahkan suara. Ia berkata, "Maafkan aku hilaf. Tolong jangan batalkan kerjasama itu. Jika perusahaanmu mundur, keluargaku bisa hancur. Aku bersedia melakukan apapun." Nenek menatap dengan mata teduh, namun suaranya tegas. Ia berkata, "Kemewahan tidak bisa menutup kebusukan hati. Kau menghinaku di hadapan banyak orang, hanya karena pakaian lusuh. Kau mendorongku, kau menjambakku. Itu bukan sikap seorang pemimpin, apalagi seorang suami. Mengapa aku harus menolong orang yang tidak tahu sopan santun?" Pria itu terdiam. Ia berlutut, memohon, namun nenek menggeleng. Ia menambahkan, di luar sana masih banyak pria yang gagah, sopan, dan berhati bersih. Cucu ini tidak akan kurlakan jatuh ke pelukan seseorang yang hanya menghargai kecantikan fisik, bukan akhlak. Cucu yang mendengar itu menatap lurus ke mantan calon suaminya. Hatinya tidak lagi bergetar. Yang tersisa hanya rasa lega, karena ia tidak lagi tertipu oleh kilau harta dan jabatan. Ia sadar, Allah telah menyelamatkannya. Pria itu pun meninggalkan rumah dengan langkah gontai. Punggungnya membungkuk, kepalanya tertunduk. Ia tahu, bukan hanya kerjasama yang hilang. Ia juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki citra dirinya di mata orang banyak. Dan sejak hari itu, kabar tentang nenek lusuh yang ternyata pemilik perusahaan besar beredar ke seluruh kota. Semua orang mengingat kejadian di pelaminan itu, mengingat betapa rendah hati bisa mengangkat derajat, dan betapa kesombongan bisa menjatuhkan seseorang dalam sekejap. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga mempelai pria. Kantor pusat yang dulu ramai dengan kesibukan kini sepi bagai rumah tanpa penghuni. Satu persatu klien menutup pintu, tidak ada lagi kontrak baru, bahkan beberapa proyek besar dibekukan oleh pemerintah. Di media, wajah ayah sang pria yang dulu selalu tersenyum penuh wibawa kini muncul dengan tatapan muram, dikejar wartawan, dicecar pertanyaan tentang dugaan korupsi. Di ruang pribadinya, pria itu duduk termenung. Semua orang menjauh. Sahabat yang dulu selalu mengelilinginya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Telepon yang dulu tak pernah berhenti berdering kini hening, hanya sesekali masuk panggilan dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, nenek hidup dengan tenang bersama cucunya. Rumah sederhana mereka kini dipenuhi ketenangan. Meski cucunya masih menyimpan luka, namun hatinya mulai pulih. Setiap malam, nenek menuntunnya melantunkan doa kepada Allah agar diberikan jodoh yang baik, yang mampu menjaga marwah keluarga, bukan merendahkannya. Namun kabar buruk tentang pria itu belum berhenti. Suatu pagi, surat kabar memuat foto dirinya tengah digiring masuk ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan. Di bawah foto tertulis, direktur muda diperiksa terkait penyalahgunaan dana perusahaan. Cucu membaca berita itu dengan hati getir. Ia teringat bagaimana lelaki itu dulu berdiri gagah di pelaminan, penuh percaya diri, namun hanya sepekan kemudian wajahnya terpampang dengan aib. Tetangga yang dulu kagum pada pesta mewah kini berbisik-bisik, mengingat kejadian ketika nenek dihina di pelaminan. Mereka berkata, "Sungguh Allah itu adil, yang sombong akan direndahkan, yang sabar akan ditinggikan."
Kisah itu menjadi pelajaran hidup yang menyebar dari mulut ke mulut. Di sisi lain, pria itu berusaha keras menemui nenek kembali. Ia datang pada malam hari, mengetuk pintu dengan wajah penuh penyesalan. Tangannya menggenggam tas berisi hadiah, berharap bisa meluluhkan hati. Namun ketika pintu terbuka, nenek hanya menatapnya dengan mata teduh, lalu berkata pelan, "Hadiahmu tidak bisa menghapus lukamu sendiri. Akhlak tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf yang terlambat." Pria itu gemetar. Ia jatuh berlutut, air mata mengalir. Ia berkata, "Tolong, jangan biarkan perusahaan keluargaku hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua pintu tertutup, hanya pintumu yang masih kubayangkan bisa terbuka." Nenek menarik napas dalam. Suaranya rendah namun menggetarkan hati. "Anak muda, ketahuilah, ketika engkau menghinaku di pelaminan, engkau bukan hanya menjatuhkan seorang nenek tua. Engkau juga menjatuhkan kehormatan keluargamu sendiri. Jika hari ini engkau merasakan semua pintu tertutup, itu bukan karena aku. Itu karena kesombonganmu sendiri." Cucu yang berdiri di samping nenek mengangguk. Hatinya mantap. Ia menatap pria itu dengan mata teduh, bukan lagi dengan cinta, melainkan dengan rasa kasihan. Ia berkata lirih, "Aku telah belajar banyak dari kejadian ini. Aku bersyukur Allah menunjukkan sifat aslimu sebelum ijab kabul terucap. Kini, biarlah jalan kita berpisah. Semoga engkau menemukan kesadaranmu sendiri." Pria itu tertunduk. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Malam itu, ia pergi meninggalkan rumah nenek dengan langkah gontai, membawa beban yang jauh lebih berat daripada kegagalan bisnis. Beban berupa penyesalan yang akan menghantui sepanjang hidupnya. Dan di dalam rumah sederhana itu, nenek memeluk cucunya erat. Ia berbisik lembut, "Nak, sabarlah. Allah selalu punya cara untuk menjaga kita dari keburukan. Terkadang caranya menyakitkan, tetapi percayalah, selalu ada hikmah di baliknya." Hari demi hari, kabar buruk terus berdatangan bagi keluarga pria itu. Perusahaan yang dulu berdiri megah kini terancam runtuh. Gedung yang selalu dipenuhi rapat bisnis kini kosong, kursi-kursi rapat berdebu, dan layar monitor hanya menampilkan angka kerugian. Para karyawan meninggalkan kantor dengan wajah muram, sebagian menuntut pesangon yang tak kunjung dibayar. Di televisi, berita tentang korupsi besar keluarga itu menjadi topik hangat. Wartawan mengepung rumah mereka, kamera menyorot setiap langkah. Ayah sang pria yang dulu dikenal sebagai pengusaha terpandang kini dipanggil berkali-kali ke pengadilan. Nama baik keluarga mereka hancur di mata masyarakat. Sementara itu, pria muda itu hidup dalam tekanan. Malam-malamnya dilalui dengan kegelisahan. Ia sulit tidur, wajah nenek lusuh yang dulu ia hina terus muncul dalam bayangan. Kata-katanya sendiri yang dulu terdengar angkuh, kini menggema seperti cambuk di telinga, "Untung cucumu cantik, kalau tidak aku tak sudi menikahinya." Kata-kata itu kini berubah menjadi penyesalan yang menikam hatinya. Suatu sore, ia memberanikan diri datang sekali lagi ke rumah nenek. Langkahnya berat, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk perlahan. Cucu yang membuka pintu hanya menatap dingin, namun tetap sopan. Nenek keluar dengan langkah perlahan, membawa tongkat kayu kecilnya. Dengan suara serak, pria itu berkata, "Maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Teman meninggalkan aku, rekan bisnis menjauh, bahkan keluargaku sendiri tak lagi percaya. Tolong, jangan batalkan kerjasama. Tolong beri aku kesempatan." Nenek menatapnya lama. Wajahnya penuh iba, namun tegas. Ia berkata, "Anak muda, bukan aku yang menghancurkanmu. Kesombonganmu lah yang menjerumuskanmu. Aku bisa saja mengampuni ucapanmu padaku. Tapi akhlakmu, yang begitu ringan merendahkan orang lain, itu yang membuatmu jatuh. Dunia hanya menampakkan akibat dari perbuatanmu sendiri." Pria itu menunduk, meneteskan air mata di teras rumah sederhana itu. Namun cucu sang nenek hanya menatapnya dengan mata tegas. Ia berkata lirih, "Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku ingin menatap masa depan yang lebih baik. Bukan denganmu, tapi dengan seseorang yang tahu arti hormat dan sopan santun." Kata-kata itu membuat pria itu semakin hancur. Ia tahu pintu sudah tertutup. Tak ada lagi harapan untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Ia pergi dengan langkah tertatih,
meninggalkan rumah yang baginya kini menjadi simbol pengingat bahwa kekuasaan dan harta tak berarti apa-apa jika akhlak tiada. Malam itu, nenek dan cucunya duduk di ruang tamu sederhana. Angin malam masuk melalui jendela, membawa kesejukan. Nenek berkata lembut, "Nak, lihatlah bagaimana Allah menjaga kita. Kau hampir saja masuk ke jalan yang keliru. Kini, meski perih, kita diselamatkan dari keburukan yang lebih besar. Ingatlah, kehormatan tak diukur dari gaun pengantin atau pesta mewah, melainkan dari akhlak yang mendampingi kita seumur hidup." Cucu tersenyum tipis, lalu bersandar di bahu nenek. Dalam hatinya, ia berdoa agar suatu hari nanti Allah menghadirkan lelaki yang jauh lebih baik, yang tidak hanya mencintai wajahnya, tetapi juga menghormati keluarganya. Minggu itu menjadi titik balik yang benar-benar mengubah kehidupan sang cucu. Ia yang tadinya hampir tenggelam dalam mimpi indah pernikahan mewah, kini menyadari betapa Allah begitu baik menjaganya. Meski hatinya sempat hancur, ia belajar bahwa tidak semua kilau emas berarti bahagia. Nenek duduk di beranda rumah sederhana sambil menenun kain. Sinar matahari sore menyinari wajah keriputnya, membuatnya terlihat teduh. Cucu duduk di samping, sesekali memandang nenek dengan rasa syukur. "Nek," katanya lirih, "kalau waktu itu aku jadi menikah, mungkin aku sudah terjebak dalam rumah tangga penuh kesombongan. Aku tidak bisa membayangkannya." Nenek tersenyum lembut. "Nak, Allah selalu punya cara. Kau diuji dengan air mata, tapi di baliknya ada rahmat besar. Ingat, sholat dan sabar adalah kunci. Itulah doa yang selalu nenek panjatkan untukmu." Sementara itu, pria yang dulu nyaris menjadi suaminya semakin terpuruk. Rumah mewah keluarganya sepi, beberapa aset disita, mobil-mobil mewah diparkir berdebu karena tak lagi ada daya untuk digunakan. Ia mengurung diri, dihantui bayangan pesta pernikahan gagal itu. Ia merasa seluruh dunia memandanginya dengan tatapan hina. Suatu malam, ia berjalan sendirian di jalanan kota. Lampu jalan berkelip, angin malam menusuk. Dalam hatinya, ia teringat pada kalimat nenek, "Akhlakmu yang menjatuhkanmu." Kata-kata itu terus berputar di telinganya. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala, menyadari bahwa harga diri dan kehormatan bukanlah perkara harta, melainkan perilaku. Di sisi lain, sang cucu mulai menata kembali hidupnya. Ia kembali bekerja, membantu nenek mengelola beberapa kegiatan sosial yang ternyata selama ini dikelola diam-diam oleh nenek. Baru ia tahu bahwa nenek tidak hanya seorang pengusaha besar, tapi juga seorang dermawan yang membantu banyak orang miskin dan anak yatim. "Kenapa nenek tidak pernah cerita?" tanya sang cucu pada suatu pagi. Nenek menjawab pelan, "Karena kebaikan tidak butuh diumbar. Cukup Allah yang tahu." Orang boleh melihat nenek lusuh, tapi nenek bahagia karena bisa membuat orang lain tersenyum. Kata-kata itu membuat cucu meneteskan air mata. Ia sadar, selama ini nenek mengajarinya arti kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan bukanlah pesta mewah atau gaun indah, tetapi hati yang ikhlas memberi dan sabar menerima. Hari-hari berjalan, nama sang cucu semakin harum di mata masyarakat. Bukan karena ia hampir menikah dengan anak pengusaha besar, tetapi karena ia dikenal sebagai cucu yang berbakti pada neneknya dan ikut melanjutkan kegiatan sosial sang nenek. Di setiap langkahnya, ia terus berdoa, semoga Allah mempertemukannya dengan seseorang yang mencintai karena iman, bukan karena wajah atau harta. Seseorang yang mampu menghormati neneknya sebagaimana ia sendiri menghormati. Dan jauh di tempat lain, pria itu terus merasakan penyesalan. Hidupnya berubah drastis. Dari sorotan kamera sebagai calon menantu idaman, kini menjadi bahan cibiran sebagai pemuda angkuh yang menghina neneknya sendiri. Ia mulai mengerti bahwa kesombongan memang selalu membawa kejatuhan. Malam itu, di rumah sederhana, nenek memeluk cucunya erat. "Nak," katanya, "jangan pernah takut kehilangan sesuatu karena kebenaran. Karena Allah selalu menggantinya dengan yang lebih baik." Cucu menutup mata, hatinya tenang. Ia yakin, di balik luka, ada kebahagiaan yang sedang menunggu di depan.